Katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terus. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa toh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya tidak tahu. Makanya kalau kalian belajar mantek, bab pertama kitab mantek itu takrif. Definisi. Definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah, ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itu lafaz waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya, waktu itu apa? Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang. Tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya. Atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti, ada rajanya. Sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, nggak harus, itu istiadatnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Oke. Nah, sama kayak waktu ini. Ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan? Susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan? Dibagi-bagi juga susah.
Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini nggak usah jalan, nggak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu nggak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, nggak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus nggak bisa dibagi-bagi. Sudahlah, karena punya 4, yang sini 25%, 25%, 25% itu kalau cintanya tidak bisa dibagi. Orang jatuh cinta itu ya utuh mesti. Nah kalau 4 Pak, ya berarti ini 100, 100, 100, 400%. Oke, ya. Jadi apa itu cinta, Gibran? Apa itu waktu? Ya waktu itu kayak cinta gitu aja lah. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya, cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Ada sosiolog, ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Ini salah satu tokoh yang kapan-kapan kita harus bahas, karena dulu saya janjikan membahas Malik bin Nabi itu di filsafat sejarah. Cuma ada halangan jadi tidak terbahas. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina-bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi. Itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu, katanya Malik bin Nabi itu, dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu, tiba-tiba kaget, waduh, sudah waktunya ujian, waduh, sudah waktunya bayar lagi, waduh, sudah umurku sudah tua, waduh, sudah semester akhir. Nah, itu waktu jadi sumber yang menina-bobokkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi atau bisa juga dibaca saling kontradiksi.